Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar dalam silsilah tafsir Al-Quran. Kita lanjutkan silsilah tafsir kita yaitu surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Taib. Kita terjemahkan secara bebas. Wad-duha, demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggalah ya. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu ya tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung dalam keadaan belum mengetahui apa-apa lalu dia memberikan petunjuk. Kemudian wawajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta fala tanhar, jangan engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu hendaklah engkau nyatakan, yakni dengan bersyukur. Taib. Ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini surah Ad-Duha, yaitu surah Ad-Duha, itu surah Makkiyah, artinya dia diturunkan di fase Makkah, berarti sebelum Nabi hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Min maqasidis surah, di antara maksud surat ini yaitu zikru ri'ayatillahi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wal imtinani alaihi bi ni'matil wahyi wa dawamiha lahu ta'nisan lahu wa tadhkiran lil mu'minina bisyukri, yaitu penyebutan atau penjelasan tentang riayahnya Allah, penjagaan Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga anugerah berupa kenikmatan wahyu dan juga kesinambungannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni wahyu senantiasa diturunkan kepada beliau, ya, terus diturunkan sampai beliau menjelang wafatnya. ta'nisan lahu wa tadhkiran lil mu'minin bisyukri,
tentu adalah untuk menguatkan, mengokohkan beliau, untuk senantiasa membimbing beliau, dan tazkir sebagai pengingat lil mu'minin bagi orang-orang beriman bisyukri, agar senantiasa bersyukur. Sekarang tafsirnya, at-tafsir aqsamallahu bi awwali an-nahar. Yang pertama adalah wadduha, demi waktu duha. Waw di sana adalah waw sumpah. Maka di sini aqsamallahu bi awwalin nahar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan awal siang, yaitu waktu duha. Kemudian yang kedua, wa aqsama bil lail idza adlama wa sakana an-nasu fihi 'anil harakah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam jika telah gelap dan juga manusia telah tinggal, fihi di dalamnya, 'anil harakah dari pergerakan. Maksudnya adalah manusia berdiam diri dari pergerakan alias sakinah, istirahat dari aktivitas. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maksudnya ma tarakaka ayyuhar rasul. Rabbuka, jadi Rabbmu ayyuhar rasul, wahai rasul, itu tidak meninggalkanmu. Wa ma abghadaka, dan dia tidak membencimu. Kama yaqulul musyrikuna lamma fatarul wahyu, ya, sebagaimana ya yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik terhadap Rasulullah SAW ketika wahyu sempat terputus. Ya. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, maka walad darul akhiratu khairul laka minad dunya, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Lima fiha minan na'imid daimi alladzi la yanqati'u, ya, dikarenakan apa-apa yang ada di dalamnya berupa nikmat-nikmat yang terus-menerus, yang tidak terputus. Kemudian ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maksudnya walau sawfa yu'tika minas thawabil jazili laka wali ummatika hatta tarda bima a'taka wa a'ta ummataka, ya, dan sungguh kelak Rabbmu memberikan kepadamu minas thawabil jazil laka, berupa balasan atau pahala yang begitu banyak, wali ummatika, dan untuk umatmu, hatta tardo, sampai engkau ridho, puas, bima a'taka, terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadamu, wa a'ta ummataka, dan apa-apa yang Allah berikan kepada umatmu. Kemudian yang keenam, alam yajidka yatiman fa'awa, maksudnya adalah laqad wajadaka saghiran qad mata anka abuka, sungguh dia mendapatimu, Allah Subhanahu wa taala mendapatimu, saghiran, dalam keadaan anak kecil, qad mata anka abuka, yakni telah meninggal, telah mati, telah wafat daripada bapakmu, dalam artian beliau kondisinya yatim. Faja'ala laka ma'wa, kemudian dia menjadikan untukmu pelindung atau perlindungan, haitsu 'atafa 'alaika jadduka, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan, atau ketika kakekmu mengasuhmu, ya, Abdul Muttalib, thumma 'ammuka Abu Talib, kemudian pamanmu yaitu Abu Talib. Selanjutnya ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada, maksudnya adalah wa wajadaka la tadri mal kitab walal iman, dan dia mendapatimu, engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, walal iman, dan tidak pula keimanan sebelumnya, ya. Kemudian fa'allamaka, maka dia mengajarimu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarimu min dzalika dari Al-Qur'an dan juga keimanan, ma lam takun ta'lam, ya, apa-apa yang engkau belum mengilmuinya atau belum mengetahuinya. Kemudian selanjutnya, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Maksudnya adalah wa wajadaka faqiran fa'aghnaka, dan dia mendapatimu fakir dalam keadaan miskin, fa'aghnaka, tapi kemudian dia mencukupimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencukupimu, menjadikanmu penuh dengan kecukupan dan rasa cukup, yaitu rasa qanaah akan pemberian Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Maksudnya adalah fala tusi, ya, muamalata man faqada abahu fis sighri wala, ya, wala tudhilhu, ya, maka janganlah engkau berbuat buruk atau memperburuk muamalah kepada sesiapa yang kehilangan bapaknya, yaitu kepada anak yatim ketika dia masih kecil. Kemudian jangan menghardiknya, berbuat sewenang-wenang dan merendahkannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ayat ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya wala tazjir sa'il al-muhtaj. Jangan berlaku menghardik atau sewenang-wenang atau mencela atau berbuat buruk kepada peminta-minta yang memang membutuhkan untuk diberi. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya washkur ni'amallahi 'alaika wa tahaddats biha, dan syukurilah nikmat-nikmat Allah atasmu serta bicarakan atau tahadduslah dengan nikmat tersebut, ungkapkan kepada yang lain sebagai bentuk kesyukuran. Demikian, semoga bermanfaat. Ikhwah fillah sekalian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar undur diri.